Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di subuh yang penuh berkah, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita semua mendapatkan al-barokah, ya subutul khair, ditetapkan dalam kebaikan, wa ziyadatul khair, dilipat gandakan, ya ditambahkan berbagai kebaikan kepada kita semua. Dan di waktu yang penuh berkah kita awali dengan sesuatu yang mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dengan mengkaji ilmu. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiba, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita akan sama-sama mempelajari, ya, masih melanjutkan yang kemarin, bagaimana agar kita bisa istiqomah dalam menjalani kehidupan ini. Nah, di sini sudah kemarin ya sudah kita bahas diantaranya. Nah, sebentar. Nah, yang kemarin itu yang sudah kita pelajari mulai dari agar kita istiqomah itu ya harus punya azam yang kuat. Diantaranya kemarin sudah kita bahas harus punya tekad, ya, atau azam yang kuat, bahwa dengan azam yang kuat, nah insya Allah ya akan mudah nanti menjalani istiqomah itu. Nah, kemudian sebentar, ini macet. Nah, setelah azam yang kuat, kemarin yang kedua adalah al-muhafadhah, ya, menjaga. Kemudian sebentar, ini agak susah ya. Nah, ini doa-doa yang harus kita baca, ya. Allahumma sharif ya musarrifal qulub, sarif qulubana ala ta'atik. Nah, kemudian banyak doa-doa yang harus senantiasa kita baca, ya, supaya azam kita kuat. Kemudian tahapan selanjutnya supaya istiqomah itu mampu al-muhafadzah, ya, memelihara, yaitu merawat, menjaga, gitu ya, supaya membiasakan diri dalam beribadah, tadi ya, misalnya dengan baik penyempurnaan, ya, dalam ibadah. Misalnya dalam tahap ini kita, ya, memelihara kenikmatan dalam beribadah. Misalnya tidak ada yang kita nantikan selain ketika berjumpa dengan Allah, ya. Nah, bahwa ketika menunaikan sholat merasakan betul-betul setelah sholat itu ingin berjumpa kembali, ya, dengan Allah itu di waktu sholat selanjutnya. Kemudian ketika ada suara azan langsung kita melakukan, ya, sholat. Kemudian ketika ada di antara kita yang sakit, ada yang kelaparan, tidak menunda untuk memberikan pertolongan, ya. Pokoknya senantiasa labbaik, ya Allah, kami siap, ya, bahwa sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Nah, ini kemudian ini diantaranya dengan melakukan berbagai amalan wajib, amalan sunnah, gitu ya, menjaga hak-hak Allah dan sebagainya. Nah, diantara doanya, ya, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya, jadi kemudian ini doa-doanya, ya, yang sudah kita pelajari. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa istiqomah itu al-islah, ya. Al-islah itu membenahi, ya, membetulkan, mengoreksi, memperbaiki. Pokoknya kata kuncinya adalah memperbaiki baik amal lahir, amalan batin, ya, yaitu dengan menghadirkan amalan lahir atau amalan batin, bahwa dia
menikmati secara sempurna ya, menghadirkan kemaslahat untuk semua makhluk, kemudian menjadi pribadi yang solih ya, pribadi yang mampu melebur, mencair bersama sesama manusia dengan alam, dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam hal ini, dalam tahapan yang ketiga ini, bahwa senantiasa memperbaiki diri ya, ittaqillah haitsu makunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, senantiasa mengiringi ya hal yang perbuatan buruk dengan perbuatan baik, wa atbi sayyi'al hasanah ya, karena ketika kita berbuat buruk kemudian diiringi dengan perbuatan baik, tamhuha gitu ya, akan menghapus, dan wa khaliqin nas bihuluqin hasan. Nah, jadi di sini dalam ketika tahap azam ya, menemukan ketetapan hati keimanan, kemudian tahap muhafazah, tercelup ya dengan berbagai amaliyah Islam, kemudian di tahap ini ya, islah ini sudah menikmati secara ihsan ya, bahwa anta budallah ka annaka tara fa ilam takun tara fa innahu yarok, bahwa beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan ketika engkau tidak melihat Allah, sungguh Allah itu melihatmu. Nah, jadi dalam tahap islah ini ya, sudah ke tahap ihsan. Nah, di sini dengan melakukan berbagai muhasabah sehingga ada perbaikan-perbaikan ya untuk selanjutnya gitu ya. Nah, ini dengan memuhasabah misalnya ucapan, perilaku, tindakan gitu ya, benar-benar memperbaiki diri dari hal-hal yang asalnya negatif menuju hal yang positif. Nah, kemudian di antara zikirnya ya, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayat ziyadatan li fi kulli khair, waj'alil maut rahatan li min kulli syarr. Jadi memohon perbaikan-perbaikan ya, baik di dunia tentang kehidupan dunia, dan apalagi perbaikan tentang kehidupan akhirat. Nah, kemudian setelah itu, nah sekarang yang akan dibahas hari ini dua terakhir, yaitu hening atau al-wukuf, supaya kita bisa istiqomah ya. Langkah keempat adalah al-wukuf atau hening. Jadi pada tahap ini kita sebagai seorang hamba betul-betul menarik diri dari penilaian makhluk gitu ya, bahwa betul-betul bersandar, berserah diri sepenuhnya kepada penilaian Khalik gitu ya. Jadi wukuf di sini berhenti ya dari kesibukan melakukan perhitungan amal, betul-betul mulai memahami kewenangan Allah untuk menghadapkan perhitungan yang sesungguhnya. Jadi diibaratkan seperti wukuf di padang Arafah gitu ya, ya mendekati puncak istiqomah dan mulai menyaksikan berbagai keindahan. Jadi sudah berhenti dari ikut campur atas urusan Allah terhadap dirinya, hanya pasrah, berserah, menyerahkan keputusan apapun kepada Allah atas segala amalnya gitu ya. Nah, jadi menyerahkan sepenuhnya atas segala amalnya, inilah diantara tahapan wukuf gitu ya, bahwa di sini disampaikan bahwa betul-betul mengenal ya semua amalan lahir, amalan batin, tahu persis kelebihan kekurangan, menikmati kebaikan keburukan yang beriringan dengan amal-amalnya, sadar bahwa setiap keadaan dirinya saat menjalankan amalan itu pasti ada kebaikannya gitu ya. Jadi sudah melewati tahap selamat dari kemusyrikan, baik musyrik jali ya maupun khafi gitu ya. Jali itu yang benar-benar terang, dan khafi yang tersembunyi. Nah, jadi semua itu karena kerinduannya untuk segera bertemu dengan Allah ya, yang begitu menggebu. Kalau digambarkan dalam surah ini ya, diantaranya di surah Al-Kahfi ayat 110, Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kul, katakanlah, innama, sesungguhnya, ana basyarum mithlukum, aku itu manusia biasa seperti kalian, yuha ilayya, yang diwahyukan kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang esa. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Tuhannya,
falyamal amalan solihan, maka hendaklah mengerjakan amal solih, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya. Nah, jadi di sini ya, bahwa betul-betul sudah tidak peduli lagi dengan penilaian manusia, bahwa menyerahkan sepenuhnya urusannya kepada Allah gitu ya, bahwa berharap berjumpa dengan Allah gitu ya. Nah, sudah terbebas dari hal-hal yang sifatnya musyrik, baik kemusyrikan jali ataupun khafi gitu ya. Nah, kemudian godaan dalam tahapan wukuf ini seringkali ada kebimbangan atau was-was ya, tidak atau juga takut terperdaya oleh anggapannya sendiri ya, bahwa sebagaimana orang yang sudah wukuf di Arafah, nah ini seorang hamba sampai pada tahapan ini masih mungkin tergoda ya oleh keinginan misalnya ingin diketahui ya bahwa ia sudah sampai pada tahap ini dan lain sebagainya. Nah, zikir yang dianjurkan dalam wukuf ini adalah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Di antaranya ya, misalnya zikir yang dianjurkan ketika sudah tahap wukuf, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bahwa sebaik-baiknya ya Allah adalah sebaik-baiknya pelindung ya, bahwa cukuplah Allah sebagai pelindung, cukuplah Allah sebagai sebaik-baik pelindung. Nah, kemudian di antara doa yang dianjurkan, Allahumma ij'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nas kabiran. Allahumma ya Allah, ij'alni, jadikanlah aku fi aini saghiran, kecil dalam pandanganku, wa fi a'yunin nas kabiran, namun besar dalam pandangan orang lain. Kemudian doa-doa yang lainnya diantaranya, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma' wa nafsin la tashba'. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, berlindung kepadamu, min ilmin la yanfa', dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa qalbin la yakhsha, berlindung dari hati yang tidak khusyuk, wa du'ain la yasma', berlindung dari doa yang tidak didengar, wa nafsin la tashba', dan berlindung dari nafsu yang tidak kunjung puas. Nah, kemudian di antara doa-doa yang lain ketika sudah pada tahap wukuf ini ya, Allahumma ya Allah, ya man adharal jamil wa sataral qabih, ya man la yu'khad bil jarirah wa la yahtika sitra, ya azim al afwi, ya husnat tajawuz, ya wasi' al maghfirah, ya basit al yadain birrahmah, ya sahiba kulli najwa, ya muntaha kulli syaqwa, ya karim as-safha, ya azim al-manni, ya mubtadi an-ni'am qabla istihqaqiha, ya rabbana wa ya sayyidana, ya maulana wa ya ghayatu rugbatina, as'aluka ya Allah alla tashwi al-khalqi binnar. Nah, jadi memohon ya kepada Allah, ya Allah zat yang menampakkan kebaikan, ya Allah zat yang menutupi keburukan, yang tidak menyiksa karena dosa dan tidak menyingkap tirai penutup, yang maha besar pemaafannya, yang maha baik pengabaiannya atas dosa, yang maha luas pengampunannya, maha mengulurkan tangan dengan penuh kasih, yang menjadi tempat bagi semua bisikan dan curahan segala pengaduan, yang maha pemaaf, maha agung, yang maha memulai nikmat sebelum sampainya nikmat ke penerimanya. Wahai Allah, wahai junjungan kami, wahai Tuhan kami, tujuan akhir semua harapan kami mohon kepadamu ya Allah, jangan engkau bakar diri kami dengan api neraka. Ala tashwiya khalqi binar. Nah, kemudian tahap terakhir dari supaya kita menjadi istiqomah ya. Setelah tadi yang pertama harus punya azam yang kuat, kemudian ada muhafadzah ya, menjaga, kemudian itu juga ya, selain menjaga yang lain-lainnya ya, yang barusan yang kita bahas al-wukuf ya, berhenti. Kemudian yang terakhir adalah kokoh atau sabat. Nah, jadi pada tahap ini seorang hamba sudah mencapai puncak istiqomah ya, ia tidak digelisahkan dengan rasa takut gitu ya, kemudian sedang merasakan kenikmatan yang luar biasa sehingga tidak lagi mengindahkan hal-hal selain dirinya. Betul-betul ya, di sini sudah merasakan kekokohan ya, sabat. Nah, bahwa dirinya
di sini dalam ayat-ayat banyak digambarkan ya, bahwa merasakan bahwa amalan yang dilakukan itu hadir secara spontan gitu ya. Nah, di sini diantaranya digambarkan dalam ayat-ayat walau la sabbatsnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Walau dan jika saja sabbatsnaka seandainya saja kami tidak memperteguh dirimu, laqad kita pasti engkau hampir saja tarkanu ilaihim syai'an qalila, mencondongkan dirimu sedikit kepada mereka. Nah, kemudian wa kullan naqusu 'alaika min amba'i rusul ma nusabbitu bihi fuadak wa ja'aka fi hadhil haq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Nah, wa kullan dan semua nakusu kami kisahkan ya, 'alaika min amba'i rasul dari rasul yang kami ceritakan kepadamu, ma nusabbitu bihi fuadak bahwa kami memperkokoh ya, ma nusabbitu bihi fuadak yang dengannya kami memperkokoh hatimu, waja'aka fi hadhil haq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin, bahwa dan dalam surat ini telah datang kepadamu kebenaran, pengajaran serta peringatan bagi orang yang beriman. Nah, ini ya bagaimana tahapan yang sudah sabat ya, yang sudah kokoh, sudah teguh. Kadzalika nutsabbita bihi fuadak wa rattalnahu tartila. Demikian supaya kami perkuat hatimu dengannya dan kami membacanya dengan tartil. Nah, ini gambaran orang-orang yang sedang berkecamuk perang ya, ketika perang Uhud. Nah, karena orang mukmin kalah ya. Nah, maka di sini ada dua kelompok. Idh yughashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih wa yudhhiba ankum rijza syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yutsabbita bihil aqdam. Ingat ketika Allah menjadikan kamu mengantuk ya, ketika dalam berkecamuknya perang Uhud, Allah jadikan sekelompok mukmin yang mengantuk sebagai suatu penentraman gitu ya. Agar tentram di tengah kecamuknya kekalahan orang-orang mukmin ya dengan kalut itu, Allah sengaja memberikan rasa ngantuk ya kepada sekelompok orang untuk tadi bahwa untuk memberikan penentraman, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kalian, menghilangkan gangguan setan dan menguatkan hati kalian, memperteguh dengannya pijakanmu. Nah, jadi memberikan rasa sabat teguh gitu ya. Kemudian juga yusabbitullahu alladzina amanu bil qaul ats-tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Bahwa yusabbitullah, Allah meneguhkan keimanan ya, alladzina amanu orang yang beriman, bil qauli tsabit dengan ucapan yang teguh, fil hayati dunya wa fil akhirah, dalam kehidupan dunia dan akhirat. Nah, banyak sekali ya digambarkan orang-orang yang sudah dalam tahap sabat ya, teguh dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbik bil haqqi liyusabbita alladziina amanu wa hudaw wa busyra lil mu'minin. Katakanlah Ruh Kudus ya, atau malaikat Jibril menurunkan Quran dari Tuhanmu yang benar untuk meneguhkan hati orang-orang yang sudah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang berserah diri kepada Allah. Nah, ini ya, bahwa ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, in tansurullah, jika kamu menolong agama Allah, yang surkum, pasti dia Allah akan menolongmu, wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Ini ya, kita juga di setiap subuh mengadakan kajian seperti ini dalam rangka menolong agama Allah, dan kita yakin intang surullah, ketika kalian menolong agama Allah, yang surkum, pasti Allah pun akan menolong kalian ya, menolong mempersolehkan anak-anaknya, misalnya mempersolehkan pasangannya, diberikan pertolongan dengan berbagai kesehatan dan sebagainya misalnya, wa yutsabbit aqdamakum, dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, ini ayat-ayat tadi menjadi bukti bahwa kesaksian Allah ya atas keadaan yang pernah dilalui sebelum sampai puncak pada istiqomah, bahwa memahami rangkaian perjalanan menuju Allah tidak berhenti di satu titik. Jadi menyadari bahwa titik terakhir dari semua istiqomah itu adalah berjumpa dengan Allah Al-Qayyum. Dialah Allah yang maha berdiri sendiri.
Nah, dan ini berarti tidak ada lagi yang perlu dilewati kecuali qiyamah ya, kematian. Dan kematian terindah bagi orang ini adalah ketika semua kebaikan sedang meliputi dirinya di titik akhir ya, yaitu husnul khotimah. Dan ini adalah puncak segala puncak amaliyah, karena hamba dalam tahapan ini benar-benar merasakan betah bersama Allah ya, dalam keadaan apapun gitu ya. Nah, betah bersama Allah dalam keadaan apapun. Nah, kemudian tasbih adalah zikir yang paling dianjurkan pada tahapan ini, karena fungsi dari tasbih itu adalah menghadirkan sikap batin tanpa prasangka ya, atau bila pun harus cukup berprasangka baik saja sama Allah. Penuh semangat berbagi, tidak tersisa dalam hati selain dirinya yang benar-benar adalah hanyalah Allah. Nah, jadi tasbih yang paling ini ya, untuk udah tahap sabat ini adalah subhanallah ya, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Karena kan dengan subhanallah itu memahasucikan Allah, bahwa senantiasa husnuzon sama Allah gitu. Tidak mungkin Allah ya hal-hal negatif misalnya. Nah, ini bahwa dalam tahapan sabat, zikir yang paling dianjurkan adalah membaca subhanallah, memahasucikan Allah, bahwa berprasangka baik ya, husnuzon sama Allah gitu ya, bahwa Allah itu maha suci ya, tidak luput yaitu luput dari hal-hal negatif, dan semuanya adalah maha sempurna. Kemudian doanya yang dianjurkan ini ya tadi, yaitu Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaha minhu nabiyyuk sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa na'udzubika min syarri masta'adza minhu nabiyyuk sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa antal musta'an wa 'alaikal balag wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu, min khairi, segala kebaikan, ma sa'alaka minhu nabiyyuk sayyiduna Muhammad, memohon segala kebaikan yang sudah dimohonkan oleh junjungan kita itu Nabi Muhammad, wa na'udzubika min syarri masta'adza minhu, dan kami berlindung kepadamu dari setiap kejahatan yang ditakuti oleh junjungan kami Nabi Muhammad, bahwa wa antal musta'an, engkau adalah pelindung, wa 'alaikal balag, engkau mampu mengabulkannya, wala haula wala quwata illa billah, tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah 5 hal ya supaya kita istiqomah, nah insya Allah kita akan mempelajari sikap-sikap dalam menjalankan istiqomah ya. Ada 6 sikap, tapi tidak akan kita bahas hari ini karena ini insya Allah akan agak panjang ya. Di antaranya tidak mengada-ngada ya bila takalluf. Kemudian di antaranya juga yang kedua, sikap yang harus kita lakukan adalah, nah setelah bila takalluf ya, tidak mengada-ngada, yaitu di antara selanjutnya. Nah, di sini belum terlihat ya. Nah, yang akan kita bahas berikutnya, sikap-sikap yang harus kita lakukan ya sebagai seorang hamba. Nah, di antaranya banyak ya yang harus dilakukan. Nah, intinya sikap-sikap ini mudah-mudahan kita belajar ya, setelah kita tadi ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui ya untuk menjadi seorang yang istiqomah. Itu ternyata berat ya untuk mencapai tahap sabat gitu ya, kokoh teguh gitu ya. Nah, ini yang kedua, tidak tertipu oleh citra ya bila musamma, nah dan lain sebagainya. Nah, insya Allah akan kita bahas. Untuk hari ini cukup sekian dulu ya untuk tazkirah kita untuk menjadi pribadi yang istiqomah. Itu ternyata tahapan-tahapan yang harus kita lalui, mulai dari tadi ya, ada azam, harus punya tekad yang kuat, kemudian muhafadzoh ya, menjaga hal-hal yang harus kita lakukan dengan sebaik-baiknya ya. Kemudian ada tahapan lanjutannya, setelah mampu menjaga dengan zikir-zikir yang harus kita baca gitu ya. Kemudian ada juga tadi harus pada tahapan wukuf ya. Sebelum wukuf itu, sebelum sabat itu ada wukuf dulu ya, kita berhenti
Kemudian yang terakhir adalah sabat, yaitu keteguhan dalam hati, sudah tidak bisa itu lagi ya, betul-betul istiqomah menjalankan berbagai syariat Islam dengan penuh. Ketika sholat misalnya tidak terburu-buru, tetapi betul-betul menghayati gitu ya, perjumpaan dengan Allah, dan rindu kembali setelah beres sholat itu, rindu kembali untuk berjumpa Allah lagi dengan sholat berikutnya, sehingga betul-betul melaksanakan berbagai syariat Islam itu dengan penuh kesabaran gitu ya, dengan penuh kesempurnaan, dengan penuh keteguhan hati gitu ya, sudah tidak untuk niat yang lain-lain lagi. Kemudian betul-betul semuanya itu adalah secara hatinya itu tidak tergoyahkan lagi gitu ya, sudah terbebas dari musyrik khafi, musyrik jali gitu ya, tidak terselip lagi ingin dipuji oleh manusia, sudah melepaskan diri gitu ya dari hal-hal semacam itu, tetapi betul-betul menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul yakin ya, punya keteguhan hati, tidak ketika diberikan ujian itu sudah sabat gitu ya, hatinya sudah teguh, sudah yakin sepenuhnya gitu ya, semuanya itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu saja ya untuk pembahasan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa melewati ya setiap tahapan-tahapannya, dan kita upayakan sehingga betul-betul gitu ya, kita menjadi pribadi yang sabat, yang punya keteguhan hati ya. Di antara rasul-rasul kan yang disebut ulul azmi, orang-orang yang punya keteguhan hati, diantaranya ya Nabi Muhammad SAW dengan berbagai ujiannya, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Nuh gitu ya, dengan berbagai ujian itu bisa melewati semuanya ya, dan menjadi manusia pilihan, itu yang punya keteguhan dalam hati, sudah tidak tergoda lagi dengan hal-hal yang sifatnya duniawi. Nah, hanya itu saja yang bisa disampaikan. Kita semua berdoa kepada Allah untuk menjadi pribadi yang istiqomah ya, yang betul-betul kul amantu billah ya, tsumastaqomu, yang menyampaikan bahwa kita beriman kepada Allah, kemudian istiqomah menjalankan berbagai syariat Islam, baik yang difardukan maupun yang disunahkan. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bun, Terima ditutup. kasih kepada guru kita Mukaromah Bunda Dr. Haja Penti yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsiro. Mudah-mudahan Allah membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sa'ni pulah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan hidayah dan taufik kepada kita sehingga kita bisa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas